Matahari pagi menyelinap melalui jendela besar kamar utama, menyapu wajah Naira yang masih terlelap. Suara lembut burung berkicau terdengar di luar, menyempurnakan pagi yang tampak begitu damai. Adrian sudah bangun lebih dulu, berdiri di depan cermin, merapikan dasinya dengan rapi. "Kamu nggak sarapan dulu?" Suara Naira terdengar serak. Baru saja terbangun. Adrian menoleh dan tersenyum kecil. "Nggak sempat. Ada rapat penting pagi ini." Naira menghela napas. Sudah biasa. Adrian, suaminya, adalah seorang pengusaha sukses yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi, belakangan ini, ada sesuatu yang berbeda. Pulangnya semakin malam, seringkali ada panggilan telepon yang dijawab dengan bisik-bisik, dan kehangatan di antara mereka perlahan terasa asing. Namun, Naira menepis pikirannya. Mungkin hanya perasaannya saja. Dia percaya pada Adrian. Selama ini, pernikahan mereka baik-baik saja, bukan? Siang harinya, Naira sibuk di showroom mobil miliknya. Bisnisnya berkembang pesat, membuatnya tetap bersemangat meski pikirannya sesekali melayang pada Adrian. Saat sedang mengecek laporan penjualan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya. "Anissa. Ra, kamu lagi di showroom? Aku mau ketemu. Ada yang penting." Naira langsung membalas. "Iya, datang aja. Aku di sini." Tak butuh waktu lama, Anissa sudah tiba dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Dia duduk di depan Naira, meremas jemarinya gelisah. "Ada apa, Nis? Kok serius banget?" tanya Naira sambil menyodorkan segelas air putih. Anissa menatapnya dalam-dalam. "Ra, aku nggak tahu harus bilang ini gimana, tapi aku nggak bisa diam aja." Jantung Naira berdegup lebih cepat. "Maksud kamu?" Anissa menarik napas panjang. "Aku lihat Adrian sama seorang perempuan di restoran kemarin malam." Naira terdiam. Tubuhnya seketika terasa dingin. "Bukan cuma makan biasa, Ra. Mereka kelihatan akrab. Adrian kelihatan sayang sama perempuan itu," lanjut Anissa dengan suara hati-hati. Naira mencoba tersenyum, meskipun hatinya terasa seperti dihantam badai. Mungkin itu hanya klien atau rekan kerja. Anissa menggeleng. "Aku nggak yakin, Ra. Aku cuma nggak mau kamu dibohongi." Kata-kata itu menggantung di udara. Naira menelan ludah. Hatinya bergejolak. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan Adrian? Dia harus mencari tahu sendiri. Sepanjang sore, pikiran Naira tak bisa tenang. Kata-kata Anissa terus terngiang di kepalanya. Adrian dan perempuan lain? Tidak, tidak mungkin. Dia mengenal suaminya. Mereka sudah bertahun-tahun bersama, melewati suka dan duka. Adrian bukan tipe laki-laki seperti itu, atau setidaknya itulah yang selalu dia yakini. Saat senja mulai turun, Naira memutuskan untuk tidak langsung pulang. Dia ingin mengecek sesuatu. Dengan hati-hati, dia mencari nama perusahaan Adrian di media sosial dan mulai menggulir foto-foto serta postingan kantor suaminya. Matanya tiba-tiba tertumbuk pada sebuah unggahan dari akun resmi perusahaan Adrian. Sebuah foto acara makan malam kantor 2 hari lalu. Semua karyawan berkumpul dalam satu frame, termasuk Adrian, dan seorang perempuan muda yang duduk sangat dekat dengannya. Nama perempuan itu tertulis dalam caption, "Nadine, salah satu staf terbaik kami." Naira memperbesar gambar. Nadine terlihat tersenyum cerah. Kepalanya sedikit condong ke arah Adrian. Tatapan itu bukan sekadar tatapan rekan kerja biasa. Jantung Naira berdegup kencang. Dia segera menutup ponselnya dan menarik napas panjang. Tidak boleh terburu-buru menyimpulkan. Dia butuh bukti lebih kuat. Pukul 8 malam, Adrian belum juga pulang. Biasanya, jika ada lembur, dia akan mengirim pesan. Tapi malam ini, ponsel Naira tetap sunyi. Akhirnya, Naira memberanikan diri menghubunginya. Nada sambung berbunyi lama sebelum akhirnya Adrian menjawab.
Halo, sayang. Suaranya terdengar datar. Kamu di mana? Tanya Naira, berusaha agar suaranya terdengar wajar. Masih di kantor. Ada kerjaan mendadak. Naira menggigit bibir. Kenapa nggak kasih kabar dulu? Adrian terdiam sesaat sebelum menjawab. Maaf, tadi sibuk banget. Aku pulang agak malam. Ya. Hati Naira mencelos. Bukan hanya karena Adrian terdengar terburu-buru, tapi juga karena ada suara samar di belakangnya. Suara tawa perempuan. Naira mengepalkan tangan. Oke, aku tunggu di rumah. Dia menutup telepon dan menatap layar dengan tatapan kosong. Ada yang tidak beres. Dan kali ini, dia tidak akan tinggal diam. Malam itu, Naira menunggu di ruang tamu. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan Adrian belum juga pulang. Ponselnya tergeletak di atas meja, sesekali bergetar dengan notifikasi dari grup showroom. Namun, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, Adrian. Saat suara mobil memasuki garasi, Naira segera berdiri. Jantungnya berdegup cepat. Dia mencoba menenangkan diri, tidak ingin terburu-buru menuduh. Tapi perasaannya tak bisa dibohongi. Pintu depan terbuka, dan Adrian melangkah masuk. Kemejanya sedikit kusut, dasinya sudah dilepas, dan ada aroma parfum yang tidak biasa. Naira mengenal semua parfum suaminya, dan ini bukan salah satunya. Kamu belum tidur? Tanya Adrian, meletakkan tas kerjanya di sofa. Naira menatapnya tajam. Aku nunggu kamu. Adrian menghela napas. Maaf ya, tadi kerjaan banyak banget. Naira melipat tangan di dada. Kerjaan atau sesuatu yang lain? Adrian menatapnya dengan kening berkerut. Maksud kamu apa? Naira mendekatinya, mencoba menangkap ekspresi suaminya. Siapa Nadine? Sekilas, Naira melihat perubahan di wajah Adrian. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuatnya yakin bahwa nama itu tidak asing bagi suaminya. Hanya karyawan di kantor, jawab Adrian cepat. Kenapa kamu tiba-tiba tanya dia? Naira menyandarkan tubuhnya ke meja. Aku lihat foto acara kantor. Kalian terlihat cukup akrab. Adrian terkekeh kecil. Kamu bercanda, kan? Itu cuma acara kantor. Sayang, aku nggak punya urusan apa-apa sama dia. Tapi jawaban itu tidak cukup untuk menghilangkan kecurigaan Naira. Dia tahu cara Adrian berbicara ketika sedang menyembunyikan sesuatu. Kenapa kamu pulang malam sekali? Tanya Naira lagi. Kali ini lebih lembut. Adrian mengusap wajahnya. Sudah. Naira, aku capek. Aku mau mandi. Dia berjalan melewatinya, naik ke lantai atas tanpa menunggu jawaban. Naira tetap berdiri di tempatnya. Perasaan was-was semakin kuat. Jika Adrian tidak bersalah, kenapa dia terlihat begitu defensif? Dia tahu dia tidak boleh tinggal diam. Besok, dia akan mencari tahu sendiri. Pagi itu, Naira berusaha bersikap seperti biasa. Dia menyiapkan sarapan untuk Adrian, tersenyum saat suaminya duduk di meja makan, dan berbasa-basi tentang pekerjaan. Jangan lupa makan siang, ucap Naira lembut, menyodorkan secangkir kopi. Adrian mengangguk sambil membuka ponselnya. Iya, aku nggak lupa. Saat Adrian sibuk dengan ponselnya, Naira memperhatikan dari sudut mata. Entah kenapa, sejak tadi Adrian tampak lebih sering mengecek layar. Bahkan saat sarapan pun, dia lebih banyak menunduk daripada berbicara dengannya. Kamu ada meeting hari ini? Tanya Naira sambil mengoles selai di rotinya. Adrian mengangkat kepala. Iya, ada beberapa rapat sama klien. Di kantor. Adrian terdiam sejenak sebelum menjawab. Iya. Jawaban singkat itu semakin menguatkan kecurigaan Naira. Dia tersenyum kecil, lalu bangkit berdiri. Hati-hati di jalan. Ya. Adrian mengecup keningnya sebelum berangkat kerja. Begitu mobil suaminya menghilang di balik gerbang, Naira mengambil ponselnya.
Jantungnya berdetak cepat saat mengetik pesan pada seseorang yang bekerja di kantor Adrian. Salah satu temannya, Rina. Rin, bisa ketemu? Aku butuh bantuan. Tak butuh waktu lama. Rina membalas. Tentu. Aku ada di kafe dekat kantormu. Aku tunggu di sana. Tanpa pikir panjang, Naira mengambil tasnya dan bergegas pergi. Di kafe, Rina sudah menunggu dengan segelas kopi di mejanya. Begitu melihat Naira, dia melambaikan tangan. Ada apa, Nai? Suaramu di chat tadi terdengar serius, ujar Rina setelah mereka duduk. Naira menggenggam cangkirnya erat. Aku cuma mau tanya tentang seseorang. Kamu tahu Nadine, karyawan di kantor Adrian? Ekspresi Rina berubah. Dia meletakkan cangkirnya perlahan. Kenapa kamu nanya dia? Jantung Naira semakin berdebar. Jadi, ada sesuatu. Rina menghela napas pelan. Aku nggak mau bikin kamu berpikir macam-macam, Nai. Tapi beberapa kali aku lihat Adrian dan Nadine keluar bareng. Awalnya aku kira cuma urusan kantor. Tapi... Naira menahan napas. Tapi apa? Rin. Rina menatapnya dengan ekspresi ragu, seolah ingin melindunginya dari sesuatu yang menyakitkan. Mereka kelihatan terlalu dekat untuk ukuran rekan kerja. Jari-jari Naira mencengkeram cangkirnya lebih erat. Aku butuh bukti, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Rina menggigit bibirnya sebelum berkata, mungkin aku bisa bantu. Naira menatap sahabatnya dengan mata penuh tekad. Dia tidak akan tinggal diam. Jika ada sesuatu yang disembunyikan Adrian, dia akan mencari tahu sendiri. Malam itu, Naira duduk di ruang kerjanya, memandangi layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Pikirannya masih dipenuhi kata-kata Rina. Mereka terlalu dekat untuk ukuran rekan kerja. Kalimat itu berulang kali menggema di benaknya. Di meja, ada laptop yang sudah terbuka. Naira bukan wanita yang mudah terpancing emosi tanpa bukti. Jika memang ada sesuatu di antara Adrian dan Nadine, dia harus mengetahuinya sendiri. Perlahan, dia membuka akun media sosial Adrian. Suaminya bukan tipe yang aktif membagikan kehidupan pribadinya, tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Adrian semakin sering menandai lokasi saat makan siang. Naira membuka satu persatu postingan tersebut. Sebagian besar terlihat biasa saja. Restoran biasa yang memang sering dikunjungi orang kantoran. Namun, ada satu lokasi yang muncul lebih dari sekali dalam seminggu terakhir. Restoran kecil di sudut kota, tempat yang jauh dari kantor Adrian. Dengan napas tertahan, Naira membuka akun Instagram restoran tersebut. Dia menggulir foto-foto makanan yang diunggah oleh pelanggan. Matanya terhenti pada satu foto yang tampak tidak disengaja. Sekelompok orang duduk di pojok ruangan. Wajah mereka tidak terlalu jelas, tetapi salah satu sosok itu mengenakan jam tangan yang sangat familiar. Jam tangan Adrian. Dan di sebelahnya, ada seorang wanita dengan rambut panjang tergerai. Jantung Naira berdetak semakin cepat. Tangannya gemetar saat membesarkan gambar itu, mencoba mencari kepastian. Sayangnya, sudut pengambilan foto membuat wajah mereka tidak terlihat dengan jelas. Dia menutup laptopnya dengan kasar. Tidak ada bukti kuat, tapi cukup untuk membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, Naira berangkat lebih pagi dari biasanya. Dia tidak langsung menuju showroom, melainkan berhenti di depan kantor Adrian. Dia menunggu di dalam mobil, memperhatikan setiap orang yang masuk. Pukul 8.45, sebuah mobil sedan putih berhenti di parkiran. Dari dalamnya, seorang wanita keluar, Nadine. Naira mencermati sosok wanita itu. Nadine memang cantik. Rambutnya selalu tertata rapi, langkahnya penuh percaya diri, dan cara berpakaiannya elegan. Namun, ada satu hal yang membuat Naira semakin yakin bahwa Nadine bukan hanya sekadar karyawan biasa bagi Adrian. Begitu turun dari mobil, Nadine menatap sekeliling, lalu mengeluarkan ponselnya. Tak lama kemudian, dia tersenyum kecil ke layar, senyum yang terasa terlalu manis untuk pesan biasa.
Naira meraih ponselnya dan mengetik pesan cepat untuk Rina. Rin, kamu bisa bantu aku cari tahu sesuatu tentang Nadine? Tak butuh waktu lama. Balasan datang. Tentu. Aku akan lihat apa yang bisa aku dapatkan. Naira menyandarkan kepalanya di kursi mobil. Matanya masih tertuju pada Nadine yang berjalan memasuki gedung. Jika firasatnya benar, maka semua ini baru permulaan. Siang itu, Naira sibuk di showroom, tapi pikirannya tetap melayang pada Nadine. Sejak pagi, Rina belum memberikan kabar terbaru, dan itu semakin membuatnya gelisah. Pukul 3 sore, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rina masuk. Nah, aku sudah dapat sesuatu tentang Nadine. Bisa kita bicara? Tanpa berpikir panjang, Naira langsung menekan nomor Rina. Halo, Rin. Ada apa? Tanyanya cepat. Rina terdengar menghela napas sebelum berbicara. Aku cek latar belakang Nadine. Dia sudah bekerja di kantor Adrian selama hampir setahun. Sebelumnya, dia sempat bekerja di perusahaan lain, tapi cuma sebentar. Aku juga tanya beberapa orang yang pernah kerja bareng dia. Naira menggenggam ponselnya erat. Lalu, ada satu hal menarik. Nah, Nadine punya reputasi sebagai wanita yang dekat dengan atasan. Beberapa orang bilang dia pintar mengambil hati, dan dia selalu naik jabatan dengan cepat. Jantung Naira berdebar. Maksudmu dia memang sengaja mendekati Adrian? Aku nggak bisa bilang pasti, tapi pola ini terlalu mencurigakan. Dan satu lagi, aku lihat beberapa story Nadine yang diarsipkan. Ada satu foto di restoran tempat Adrian sering makan siang, tapi dia nggak menandai siapapun. Cuma foto meja dengan 2 cangkir kopi. Dada Naira terasa sesak. Ini bukan lagi sekadar dugaan. Terima kasih, Rin, katanya dengan suara pelan. Nah, aku tahu ini berat. Tapi kalau kamu butuh aku buat nyari tahu lebih lanjut, aku siap bantu. Naira mengangguk, meskipun Rina tak bisa melihatnya. Aku akan cari tahu sendiri dulu. Kalau ada yang aneh lagi, aku akan kabari kamu. Malam harinya, Naira berusaha bersikap biasa saat Adrian pulang. Suaminya masuk rumah dengan wajah lelah. Hari ini melelahkan banget, katanya seraya meletakkan tas di sofa. Naira tersenyum tipis. Mau makan dulu? Adrian menggeleng. Enggak usah. Aku sudah makan di luar. Jawaban itu membuat dada Naira kembali berdenyut. Sendirian? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Adrian terdiam sejenak sebelum menjawab. Dengan beberapa rekan kerja. Naira memperhatikan ekspresi suaminya. Adrian memang tidak menunjukkan gelagat aneh. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatnya ragu. Aku dengar Nadine cukup dekat denganmu di kantor, ujar Naira pelan, melemparkan umpan. Adrian menoleh dengan cepat. Dari siapa kamu dengar itu? Sikap defensifnya langsung membuat Naira semakin curiga. Nggak penting dari siapa. Aku cuma ingin tahu, sejauh apa hubungan kalian? Adrian menghela napas panjang, lalu mendekati Naira. Sayang, kamu tahu aku nggak mungkin melakukan sesuatu yang menyakitimu. Tapi kamu belum menjawab pertanyaanku. Adrian terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, dia hanya karyawan. Nggak ada yang lebih dari itu. Naira menatap suaminya lekat-lekat, mencoba menemukan kebenaran dalam kata-katanya. Namun, entah kenapa, kata-kata Adrian kali ini terasa lebih seperti alasan daripada kejujuran. Dan itu cukup untuk membuatnya sadar, ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Pagi itu, Naira duduk di meja makan sambil menatap ponselnya. Rasa resah masih menyelimuti hatinya sejak percakapan dengan Adrian semalam. Ia ingin percaya pada suaminya, tapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat itulah, pesan dari Rina masuk. Nah, aku baru dapat info baru. Aku bisa telepon. Naira langsung menjawab. Ya, sekarang. Tak lama, ponselnya bergetar. Rin, ada apa?
Naira langsung bertanya begitu mengangkat panggilan. Aku tanya salah satu temanku yang kerja di kantor Adrian. Dia bilang Nadine sering terlihat berduaan dengan Adrian di luar jam kerja. Jantung Naira berdegup kencang. Berduaan di mana? Kadang di kafe dekat kantor, kadang di restoran. Mereka nggak terlihat mesra, tapi cukup sering pergi bersama, ujar Rina. Naira mengepalkan tangannya di atas meja. Adrian bilang dia cuma karyawan biasa. Itu yang kelihatannya, tapi aku yakin ada yang lebih dari itu, kata Rina dengan nada serius. Aku juga dapat sesuatu yang lebih aneh lagi. Nah, apa? Nadine dulu pernah kerja di perusahaan lain sebelum pindah ke kantor Adrian, kan? Iya. Kenapa? Di tempat kerjanya yang lama, dia juga pernah dekat dengan bosnya. Sampai akhirnya bosnya bercerai dengan istrinya. Naira tertegun. Rasanya seperti ada es yang merambat ke seluruh tubuhnya. Apa kamu yakin? Tanyanya dengan suara lirih. Cukup banyak orang yang membenarkan cerita itu. Nah, aku rasa kamu harus lebih berhati-hati. Naira menggigit bibirnya. Terima kasih, Rin. Jangan sungkan kalau butuh bantuanku lagi, kata Rina sebelum menutup telepon. Naira meletakkan ponselnya di meja dan menatap kosong ke depan. Dadanya terasa sesak. Pikirannya penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang tak ingin ia akui. Apakah Adrian benar-benar menyembunyikan sesuatu? Atau ini hanya kebetulan? Yang jelas, satu hal kini semakin jelas di matanya. Nadine bukan sekadar karyawan biasa. Malam itu, Naira tak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, menatap punggung Adrian yang terlelap. Pikirannya terus memutar percakapan mereka tadi. Jawaban-jawaban Adrian terasa seperti potongan teka-teki yang belum tersusun sempurna. Ponselnya masih ada di genggaman. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi pesan dan menghubungi Rina. Rin, aku butuh bantuan. Tak butuh waktu lama. Rina membalas. Apa yang bisa aku lakukan? Naira mengetik dengan cepat. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Nadine. Bisa nggak kamu cari tahu tempat tinggalnya? Ada jeda beberapa menit sebelum balasan Rina muncul. Aku coba cari info. Besok aku kabari. Naira menggigit bibirnya. Jika Adrian tak mau jujur, maka ia harus mencari kebenaran sendiri. Keesokan paginya, Naira berusaha bersikap biasa saja saat Adrian bersiap pergi ke kantor. Kamu nggak sarapan? Tanya Adrian, meliriknya yang hanya duduk sambil menyesap teh. Aku nggak terlalu lapar, jawab Naira pelan. Adrian menghela napas lalu mencium keningnya. Jangan terlalu stres. Nah, aku janji semuanya baik-baik saja. Naira hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Begitu Adrian pergi, ponselnya bergetar. Nama Rina muncul di layar. Aku dapat alamat Nadine, ujar Rina begitu Naira mengangkat. Serius? Iya, aku tanya temanku yang kerja di kantor Adrian. Ini alamat apartemennya. Naira meraih kunci mobilnya. Aku mau ke sana. Nah, kamu yakin? Aku harus tahu yang sebenarnya. Rin. 1 jam kemudian, Naira sudah berada di depan apartemen sederhana di pusat kota. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Nadine berdiri di sana, mengenakan daster rumah. Matanya melebar saat melihat Naira. Bu, Naira. Naira menatapnya tajam. Boleh aku masuk? Nadine tampak ragu, tapi akhirnya membuka pintu lebih lebar. Apartemen itu sederhana, tapi rapi. Naira berjalan masuk dengan langkah mantap. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Maaf, ada apa ya, Bu? Tanya Nadine, mencoba terdengar santai. Naira menatapnya lekat-lekat. Aku mau bicara tentang Adrian. Wajah Nadine langsung berubah. Ada kepanikan di matanya yang tak bisa ia sembunyikan. Ada apa dengan Pak Adrian? Tanyanya, mencoba tetap tenang. Aku tahu kamu dekat dengannya,
ucap Naira tanpa basa-basi. Nadine tersenyum kecil. Kami hanya rekan kerja, Bu. Tidak lebih. Naira menyilangkan tangan di dadanya. Benarkah? Jadi, kenapa kamu sering pergi makan siang berdua dengannya? Nadine terdiam. Naira menatapnya lebih tajam. Kenapa kamu selalu dekat dengan bosmu? Seperti yang terjadi di kantor lamamu. Wajah Nadine semakin pucat. Kalau kamu memang tidak ada hubungan apa-apa dengan Adrian, kenapa kamu terlihat ketakutan sekarang? Nadine menggigit bibirnya, lalu akhirnya menghela napas panjang. Bu Naira, saya nggak mau ada masalah dengan Anda. Saya. Belum sempat ia melanjutkan, suara dering ponsel terdengar. Nadine buru-buru meraihnya dari meja. Namun, yang membuat Naira terkejut adalah nama yang muncul di layar ponsel itu. Adrian. Dada Naira berdegup kencang. Ia menatap Nadine yang kini tampak semakin panik. Sekarang, Naira tahu bahwa kecurigaannya bukan sekadar firasat belaka. Naira menatap ponsel Nadine yang terus bergetar. Nama Adrian terpampang jelas di layar. Nadine tampak gelisah. Tangannya menggenggam erat ponselnya. Saya harus angkat, katanya dengan suara pelan. Naira menyilangkan tangan di dadanya. Silakan. Nadine menekan tombol terima dan mengangkatnya ke telinga. Halo, Pak. Naira memperhatikan ekspresi Nadine. Wajahnya berubah tegang. Iya, saya di rumah, kata Nadine. Suaranya bergetar sedikit. Kenapa? Naira bisa mendengar suara Adrian dari seberang, meskipun samar. Kamu di rumah? Kamu sendirian? Mata Nadine melirik Naira sekilas. Iya. Baik. Aku akan ke sana sebentar lagi. Jantung Naira serasa berhenti berdetak. Nadine tampak semakin panik. Pak Adrian, ini bukan waktu yang tepat. Kenapa? Nadine menggigit bibirnya. Nggak ada apa-apa. Saya cuma lagi nggak enak badan. Ada jeda. Lalu suara Adrian terdengar lagi. Oke. Istirahat yang cukup. Besok kita bicara. Panggilan berakhir. Nadine menurunkan ponselnya dengan wajah ketakutan. Naira mendekatinya. Suaranya penuh emosi yang tertahan. Dia sering datang ke sini. Ya. Nadine menunduk. Bu Naira, saya nggak mau ada masalah. Tolong jangan salah paham. Naira mengepalkan tangannya. Salah paham? Kamu pikir aku bodoh? Nadine menggeleng. Saya nggak pernah berniat merebut suami Anda. Naira tertawa kecil. Sinis. Jadi, menurutmu ini cuma kebetulan? Makan siang bersama, pergi keluar kantor berdua, dia sering menghubungi kamu, dan dia bahkan ingin ke sini sekarang. Nadine terdiam. Naira menatap lurus ke matanya. Sejak kapan hubungan kalian dimulai? Saya. Semenjak kamu mulai bekerja di kantornya, potong Naira tajam. Nadine menghela napas panjang. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, Pak Adrian, dia baik sama saya. Dia banyak membantu saya. Naira tertawa lagi. Kali ini pahit. Bantu apa? Membantu menyembunyikan hubungan kalian dariku. Nadine menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu, saya nggak bisa bilang kalau ini semua salah Pak Adrian. Saya juga salah. Jadi, memang benar. Dada Naira terasa sesak. Sakitnya begitu nyata, menusuk hingga ke tulang. Selama ini, ia hanya mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan harapan bahwa semua hanya prasangka. Tapi sekarang, kenyataan itu ada di hadapannya. Ia menelan ludah, berusaha meredam emosinya. Aku nggak tahu seberapa jauh hubungan kalian, katanya pelan. Tapi satu hal yang pasti, Adrian adalah suamiku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya dariku. Nadine menunduk saat menggenggam kemudi. Saat itu juga, ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai.
Adrian berdiri terpaku di ambang pintu apartemen Nadine. Dadanya berdegup kencang saat matanya menangkap sosok Naira yang berdiri di tengah ruangan. Wajahnya penuh amarah dan luka. Nadine yang masih mengenakan pakaian tidur langsung berusaha meraih tangan Adrian. Namun pria itu justru menepisnya. "Jadi ini alasanmu selama ini, Adrian?" Suara Naira bergetar, menahan emosi yang hampir meledak. "Ini wanita yang sudah kau sembunyikan dariku." Adrian membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Ia memandang Nadine yang kini terlihat gugup, sebelum akhirnya menatap Naira lagi. "Naira, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa lagi? Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri." Naira menghempaskan tangannya ke samping, menunjukkan ruangan yang berantakan dengan pakaian Adrian yang terserak di sofa. "Berapa lama kau menyelingkuhiku, Adrian? Sejak kapan kau menjadikan dia bagian dari hidup kita?" Nadine melangkah maju, berusaha bersikap tenang meski jelas ia ikut panik. "Naira, aku tidak bermaksud menyakitimu. Kami saling mencintai." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menancap di hati Naira. Ia menatap Nadine penuh kebencian, lalu menoleh pada Adrian yang tampak kebingungan. "Saling mencintai? Kau berani mengatakan itu di hadapanku? Setelah semua yang kulakukan untukmu, Adrian?" Adrian meremas rambutnya. Frustrasi. "Naira, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya merasa ada yang hilang dalam pernikahan kita. Jadi solusinya adalah berselingkuh." Naira tertawa sinis. "Berpura-pura mencintai dua wanita dalam satu waktu? Apa kau pikir aku tidak cukup?" Suasana ruangan terasa panas. Nadine, yang merasa semakin terpojok, kini berdiri di sisi Adrian dan menggenggam lengannya. "Adrian memilihku. Naira, kau harus menerima kenyataan ini." "Oh, kau pikir begitu?" Naira mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari Nadine. "Jangan terlalu percaya diri. Aku belum selesai dengan kalian berdua." Adrian menarik napas dalam, mencoba menenangkan situasi. "Naira, aku ingin membicarakan ini dengan kepala dingin." "Kepala dingin? Setelah semua yang kau lakukan?" Naira menatap suaminya dengan tajam. "Baiklah, Adrian. Jika kau ingin bersama dia, jangan harap aku akan pergi dengan tangan kosong. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia setelah menghancurkan hidupku." Naira melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan Adrian dan Nadine yang kini terdiam. Namun, sebelum pintu apartemen tertutup, Naira berbisik pelan, cukup untuk membuat Adrian merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Bersiaplah kehilangan segalanya, Adrian." Langkah Naira meninggalkan apartemen Nadine terasa mantap. Dadanya penuh amarah, tapi juga keyakinan bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak begitu saja. Malam itu, ia tak kembali ke rumah. Sebagai gantinya, ia pergi ke showroom miliknya, duduk di dalam kantornya yang gelap, berpikir dengan tenang. Ini bukan akhir untuknya. Ini adalah awal. Keesokan harinya, Naira mulai menjalankan rencananya. Dengan bantuan pengacaranya, ia mengajukan gugatan cerai terhadap Adrian, lengkap dengan tuntutan pembagian aset yang adil. Ia tahu betul kelemahan suaminya, perusahaannya yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Naira memegang saham di beberapa proyek yang dikelola Adrian, dan ia memutuskan untuk menarik semua investasinya. Sementara itu, Adrian baru mulai merasakan dampak dari keputusannya. Pagi itu, ia terbangun di apartemen Nadine, tapi pikirannya tidak tenang. Teleponnya penuh dengan panggilan tak terjawab dari pengacaranya dan rekan bisnisnya. Saat akhirnya ia mengangkat telepon, kabar buruk datang bertubi-tubi. Naira menarik semua investasinya. "Adrian, ini bukan ancaman kosong. Tanpa dana itu, kita akan kehilangan beberapa proyek besar. Kita tidak punya cukup cadangan dana untuk menutupi kerugian ini." Adrian menegang. Ia menoleh pada Nadine yang baru saja keluar dari kamar mandi, masih dalam pakaian tidurnya.
Wanita itu menatapnya penuh tanya. Ada apa? Adrian tidak menjawab. Ia segera berpakaian dan menuju kantornya, berharap bisa menyelamatkan keadaan. Tapi semua sudah terlambat. Naira tidak hanya menarik investasinya, ia juga memastikan bahwa para investor lain mengetahui kondisi perusahaan Adrian yang kini berada di ambang kebangkrutan. Di sisi lain, Naira tidak berhenti di situ. Ia memastikan bahwa properti bersama mereka dijual dan hasilnya dibagi sesuai haknya. Rumah mewah mereka, mobil-mobil mahal, semua dilelang satu persatu. Adrian tidak punya pilihan selain melepas semuanya. Nadine mulai gelisah. Kehidupan nyaman yang ia impikan dengan Adrian perlahan runtuh. Tidak ada lagi perjalanan mewah. Tidak ada lagi hadiah mahal. Yang ada hanya ketidakpastian. Semakin hari, pertengkaran mereka semakin sering. Nadine yang dulu begitu percaya diri, kini mulai merasa ragu. Kau bilang kau akan meninggalkan Naira untukku. Tapi sekarang, kau bahkan kehilangan segalanya. Adrian. Adrian hanya bisa mengusap wajahnya. Kelelahan. Aku akan mencari jalan keluar. Aku bisa bangkit lagi. Tapi ia salah. Naira sudah memastikan bahwa Adrian tidak akan bisa bangkit semudah itu. Dengan koneksi yang ia miliki, ia menutup semua celah yang bisa digunakan mantan suaminya untuk kembali ke dunia bisnis. Dan saat akhirnya perceraian mereka resmi, Adrian benar-benar jatuh. Perusahaannya bangkrut, rekeningnya terkuras, dan lebih buruk lagi, Nadine meninggalkannya. Sementara Adrian terpuruk, Naira semakin bersinar. Showroom-nya berkembang pesat, dengan cabang baru yang ia buka setelah mendapatkan lebih banyak mitra bisnis. Ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tapi juga dalam kehidupan pribadinya. Ia mulai menemukan kebahagiaan tanpa Adrian. Ia menyadari bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada yang ia kira. Suatu hari, di sebuah acara bisnis besar, Naira berdiri dengan percaya diri di atas panggung, menerima penghargaan sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di kota. Senyumnya begitu lebar saat ia berbicara di hadapan banyak orang, membagikan kisah perjuangannya. Di sudut ruangan, Adrian berdiri dengan pakaian sederhana, hanya seorang tamu biasa tanpa pengaruh apapun. Ia melihat Naira dari kejauhan, menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah ia buat. Tapi semuanya sudah terlambat. Naira sudah melangkah jauh. Ia sudah menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan kali ini, tidak ada yang bisa merebutnya darinya lagi.